أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الغفار إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشفاعة العظمى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ختام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعليك وعلى أئمة المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها وأمتهم أجمعين أما بعد أيها الناس أيها الناس أيها الناس أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sesungguhnya kehadiran kita di lapangan ini yang menggantikan keadaan kita di masjid yang tidak diizinkan oleh pemerintah karena suatu halangan yaitu COVID-19. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat yang paling mulia di bumi ini adalah masjid-masjidnya, sedangkan pasar ataupun tempat jual beli, mal ataupun sejenisnya itu adalah seburuk-buruk ataupun sejelek-jelek tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini kita tidak bisa menjalankan ibadah salat kita ataupun Idul Fitri kita di masjid karena sesuatu hal. Padahal hari Jumat kita diizinkan. Apa bedanya dengan hari Jumat dengan Idul Fitri? Sholat Jumat lebih lama kita kerjakan di masjid. Tetapi hari ini demi Allah, jika mereka ingin menghalang-halangi syariat Allah ditegakkan di muka bumi Allah, demi Allah, apabila sebuah kekuasaan telah pada puncak kezalimannya, maka Allah yang akan turun tangan untuk membinasakannya. Fir'aun laknatullah alaih, kurang hebat apa dia, kurang megah apa kekuasaannya, kurang kuat apa tentaranya, tetapi dia melawan Allah. Demi Allah mereka ditenggelam oleh Allah. Hari ini kita seperti ini, maka bersabarlah. Kita hidup di akhir zaman, maka di akhir zaman para ulama menyarankan kepada kita untuk banyak-banyak beramal ibadah, untuk banyak belajar tentang agama yang betul, supaya kita tidak terseret ataupun tersesat oleh aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam tetapi jauh sekali ajarannya daripada ajaran Islam. Sidang sholat Id yang kami hormati, insya Allah kita akan mendengarkan sedikit sharing dari saya karena keterbatasan ilmu saya. Mungkin kalau orang sharing tak bisa sering-sering, inilah setahun sekali mungkin kalau beri izin saya untuk menyampaikan setitik ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Jika ada salah-salah dalam penyampaian, mohon dikoreksi, mohon diluruskan dengan hati yang tulus. Insya Allah kita akan bisa beribadah dan mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri dimaknai ataupun dijelaskan oleh para ulama yang paham dengan ahli bahasa Arabnya. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Maka hari ini mudah-mudahan setelah 30 hari kita berjuang memperbaiki diri, kita berjuang menjaga silaturahmi, kita berjuang untuk membunuh ego diri,
dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, karena merasa diri kaya, kadang orang menjadi sombong, karena merasa diri alim, kadang orang menjadi sombong, karena orang punya pangkat dan kekuasaan, kadang menjadi sombong. Padahal Nabi SAW menjelaskan kita dalam hadis-hadis sahihnya, orang yang setitik di dalam hatinya ada sebuah biji kesombongan, maka tidak layak kecuali neraka jahanam tempatnya. Maka pada hari ini mudah-mudahan kita semua berlapang dada, bersihkan hati untuk saling bermaaf-maafkan. Di hari suci ini jangan kita kotori dengan ego-ego dan kesombongan dalam diri kita. Kita ini sudah tua, kita ini akan mati, kita ini yang muda belum tentu panjang usia, yang bayi mati, yang tua mati, yang perempuan mati, yang punya istri mati, yang janda juga akan mati. Semua akan mati, bekal mati hanyalah ketakwaan yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sholat Idul Fitri yang saya muliakan, beberapa hadis Nabi menjelaskan, barang siapa yang memutus tali silaturahmi, maka segala amalnya akan tertolak, baik zakatnya yang miliaran rupiah, baik sholat tahajudnya yang tidak pernah tinggal semalam suntuk, tidak tidur sama sekali, baik naik hajinya bolak-balik ke Mekah Al-Mukarramah, tetapi apabila dia memutus tali silaturahmi, maka semua itu akan tertolak, tidak arti sedikit pun, ibarat debu di atas batu yang licin, dengan angin yang sekecil-kecilnya, maka dia akan hilang, tak akan ada bekasnya. Renungkanlah wahai semuanya, terutama diri kami dan diri saya sendiri. Mudah-mudahan tanpa perenungan sebuah ilmu kita tidak akan paham, tanpa pemahaman yang betul kita tidak akan mampu mengamalkan. Banyak orang berilmu tetapi amalannya jauh dari apa yang dia ketahui. Banyak orang berilmu tetapi akhlaknya naudzubillah. Banyak orang berilmu tetapi masih suka bohong, mengambil hak orang lain. Padahal jelas siapa yang mengambil hak orang lain, maka pada suatu saat Allah akan paksa ambil dengan cara yang tidak dia sukainya. Mungkin dengan anaknya yang sakit tak kunjung sembuh, mungkin dengan anaknya yang terlibat percanduan narkoba ataupun perampokan, pencurian di mana-mana, maka uangnya akan habis untuk menebus anaknya. Apabila sudah habis, Allah akan bikin kasus baru dalam sebuah rumah tangga yang memakan haram. Baik buruknya seorang manusia tergantung baik makanannya. Apabila makanannya baik, maka semuanya akan baik. Makanan yang kita makan akan berubah jadi darah akan dipompa ke otak kita. Maka siapapun orangnya, mau ustadz, mau ulama besar sekalipun, apalagi orang awam seperti saya sendiri, apabila tidak mampu menjaga makanannya dari sesuatu yang haram, demi Allah tidak akan menjadi baik, karena sesuatu yang baik diawali dengan yang baik. Mudah-mudahan setelah Idul Fitri ini, setelah kita menjalankan Ramadan selama 30 hari, Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan perbaikan, untuk hidup yang lebih baik. Orang baik bukanlah kebetulan, orang benar juga bukan kebenaran. Semua butuh perjuangan dan proses. Tanpa usaha yang kuat, tanpa tekad yang kuat, demi Allah siapapun tak akan bisa menjadi baik. Karena baik bukan pemberian Allah yang sia-sia. Ada tugas kita sebagai seorang manusia dalam menjalankan kehidupan ini. Semua kejadian alam ini adalah guru bagi kita. Allah yang Maha Kuasa saja membuat perumpamaan, semuanya butuh proses. Terjadinya manusia yang berawal dari sperma, kemudian berubah menjadi ovum, segumpal darah, kemudian baru janin. Inilah pelajaran dari Allah, dari kitab Allah yang tersirat. Yang tersirat sepertinya di sekitar kita pun sangat banyak. Ada pohon pisang, ada pohon mangga, ada pohon jengkol. Semuanya mereka itu jujur. Buah jengkol tak pernah berbuah cabai karena cabai mahal. Begitu pula sebaliknya, pohon cabai tak akan berbuah jengkol karena dia tahu jengkol lagi mahal. Mereka istiqomah di jalan Allah tanpa berpikir untung dan rugi. Inilah pengabdian sebuah makhluk ciptaan Allah. Mulanya Allah berfirman di dalam Quran yang artinya, orang-orang terkadang lebih buruk dari binatang. Binatang itu tidak pernah memakan sesuatu yang tidak jadi haknya. Kita lihat contohnya, tidak ada pernah seekor kambing yang memakan daging.
Begitu pula tidak ada pernah seekor harimau yang makan kangkung, karena mereka tahu itu bukan jatahnya. Mudah-mudahan Allah bersihkan di hari raya ini kita kembali betul-betul dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya suci. Mari bersama-sama bersihkan hati. Buanglah ego di hati, karena kita akan mati. Tanpa ikhlas hidup ini akan sia-sia, karena roh semua amalan, roh daripada semalan kita, baik tahajud kita, baik sedekah kita, baik infak kita, apapun bentuknya, tanpa ikhlas itu adalah sia-sia. Karena tanpa roh semua adalah bangkai. Apalah guna bangkai manusia? Ibaratnya anjing saja tidak mau memakannya. Kita lebih mulia daripada bangkai-bangkai ikan di lautan, daripada makhluk Allah yang menurut kita hina. Karena dalam hadis juga dijelaskan, yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir adalah sholat. Hari ini saudara-saudara kita sangat banyak yang tidak sholat. Tugas kita saling mengingatkan. Jika ada saudara-saudara kita yang berkesempatan datang ke rumah-rumah kita, mengetuk pintu kita, mengajak kita untuk ke masjid, maka jangan pula lah kita katakan sesat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapakah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah? Apakah orang yang sudah ratusan kali ke tanah suci? Apakah orang yang sedekahnya sudah triliunan rupiah? Apakah orang yang selalu menyantuni anak yatim? Ternyata semua amalan itu hanya masih level kedua. Amalan tertinggi dalam Islam adalah mengajak orang lain untuk berbuat taat kepada Allah. Karena apa? Mengajak orang kepada Allah itu berisikonya sangat besar, bahkan akan diintimidasi, dibunuh bahkan sebagainya. Sejarah telah membuktikan kebanyakan para sahabat dibunuh. Ada yang dibunuh seperti sahabat Umar ketika sholat, sahabat Ali ketika pulang sholat subuh dan sebagainya. Mereka lah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar bukan hanya dia sholat sendiri tanpa peduli tetangganya udah sholat apa belum. Bukan orang yang tak peduli tetangganya maling apa tidak. Kita punya kewajiban. Umat akhir zaman, beban terberat daripada umat Nabi Muhammad adalah menyampaikan yang hak, kemudian melarang yang batil dengan kemampuan kita masing-masing. Sidang sholat id yang kami hormati, ada beberapa hal amalan yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 diantaranya. Yang pertama adalah memberi maaf kepada orang lain. Kenapa memberi maaf kepada orang lain itu berat? Terkadang kita salah, terkadang kita tidak salah, harus memaafkan saudara kita yang salah dengan kita. Yang salah tidak mau meminta maaf kepada kita, itu adalah suatu yang sangat berat. Tetapi itulah derajat tertinggi bagi seorang yang bertakwa, adalah memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Itulah sesungguhnya pemberian maaf yang terbaik ataupun tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat hadis menjelaskan, ada sebuah cerita orang bisa di akhirat nanti. Dia melihat sebuah istana yang begitu mewah luar biasa, tak pernah terbayang oleh kita, tak pernah terpikir oleh pikiran kita ataupun pernah terlihat dimanapun semewah penduduk dunia yang memiliki istana. Tetapi istana itu Allah berikan kepada seseorang yang mau memberikan maaf kepada saudaranya, yaitu dengan ketulusan hatinya. Siapakah yang tulus dalam memberikan maaf? Orang yang telah memberikan maaf tanpa ada lagi ganjalan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-40, "Faman 'afa wa aslahu fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa memaafkan, berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah adalah memberikan maaf. Inilah kenapa, karena itu juga sangat berat kita lakukan. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung dari berat ringannya kita melaksanakan. Seperti seorang miskin yang tidak memiliki apa-apa, ia berderma dengan 10.000 rupiahnya, hartanya cuma itu-itunya, kemudian didermakan, maka itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada orang yang punya 10 miliar tetapi dia berzakat hanya 9,5 miliarnya. Demikianlah khotbah singkat dari saya sebelum kita tutup ataupun kita akhiri khotbah ini.
Kami memohon maaf kepada seluruh jamaah jika ada salah-salah kata. Fastabiqu ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum saya akhiri dengan penutupan doa yang menandakan berakhirnya sholat Idul Fitri kita, akan saya bacakan sebuah firman Allah dan satu buah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa taala merapatkan barisan di antara hati kamu, lalu dijadikan dengan nikmat Allah itu persaudaraan. Quran surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini menerangkan bahwa sebuah persatuan ataupun sebuah kerukunan dalam umat beragama, baik di lingkungan bermasyarakat kita, lingkungan RT, lingkungan RW dan seterusnya, berawal dari hati yang bersih. Tanpa hati yang bersih kita akan sulit bersatu. Hati yang kotor akan sering membuat permasalahan dalam sebuah kehidupan kita dalam sehari-hari, baik dengan anak istri kita, dengan tetangga kita. Maka sewajarnya lah perbaikan hati ini harus kita prioritaskan. Hari ini orang hanya sibuk dengan amalan lahir yang nampak oleh manusia, tetapi dia lupa dengan amalan hati. Padahal semua kuncinya adalah dari hati. Tanpa amalan hati yang lurus, maka semuanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah ijabah doa kita, karena kita tidak pernah tahu dari mulut-mulut siapa doa itu dikabulkan. Itulah pentingnya salat berjamaah, sehingga Nabi contohkan, yaitu malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad SAW mengaminkan, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Inilah dalil saudara-saudara kita yang melaksanakan ataupun zikir bersama ataupun doa bersamanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa ini, karena menurut pandangan manusia orang itu banyak dosa, tetapi belum tentu dalam pandangan Allah itu dia banyak dosa. Karena mungkin dia merahasiakan amalan-amalan terhebat. Karena orang-orang bertakwa ataupun para ulama, mereka semua memiliki amalan-amalan rahasia, yang itulah yang akhirnya akan menyelamatkan dirinya ataupun keluarganya dari siksa api neraka. Sebuah kisah dijelaskan, Imam Ali ataupun cucu daripada Imam Zainal Abidin, beliau adalah anak daripada Hasan, dia cucu daripada sahabat Ali karamallahu ataupun cici dari Nabi Muhammad SAW. Sedikit saya ceritakan, ada hikmah dan pelajaran di dalam kisah ini. Beliau membagikan sembako setiap tengah malam kepada fakir miskin di daerah beliau tinggal dengan dipanggul sendiri. Beliau taruh di depan pintu rumah-rumah fakir miskin. Beliau tidak pernah bercerita. Yang menceritakan adalah para sahabatnya. Itu pun tahu setelah beliau meninggal dunia. Pada suatu hari beliau meninggal, kemudian para sahabatnya ada yang memandikan beliau. Mereka heran kenapa beliau punggung-punggungnya ataupun di pundaknya ada bekas-bekas hitam yang melebar. Semua sahabat bertanya-tanya, lalu mereka tidak punya jawaban. Setelah selang beberapa waktu beliau meninggal dunia,
Akhirnya hebohlah di tengah masyarakat fakir miskin. Kok kenapa hari ini tidak ada lagi sembako-sembako di depan rumah kami? Setelah beliau ataupun Imam Zainal Abidin meninggal, barulah mereka tahu bahwa yang membagikan sembako ke rumah-rumah fakir miskin adalah beliau, cicit daripada Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, inilah sebuah keikhlasan, sejalan dengan perkataan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu yang mengatakan, ikhlas itu seperti orang yang berjalan di gurun pasir. Mereka tak terdengar oleh siapapun, tapi jejak-jejak mereka dilihat oleh semua orang. Begitulah kita boleh menceritakan ataupun kita apabila saya sendiri sering mengumumkan mereka-mereka yang berinfak di masjid, saya umumkan itu tidak masalah karena yang menceritakan bukan orang yang berinfak. Yang dikatakan ria apabila saya bersedekah 10 juta rupiah umpamanya, kemudian saya kemana-mana saya telah bersedekah sekian-sekian, itulah yang dinamakan ria. Tetapi apabila orang lain yang menceritakan kebaikan kita, orang lain yang mengumumkan, tentu kita tidak termasuk di dalamnya, asal kita jaga hati kita dari sifat ujub. Ujub adalah bangga diri. Jika ria adalah ingin didengar ataupun pamer, ingin orang semua tahu. Karena tidak semua orang ataupun tidak semua amalan jika ditampakkan kepada manusia dikatakan ria. Ada beberapa amalan-amalan yang memang harus ditampakkan, seperti sholat Idul Fitri ini adalah ditampakkan, bukan berarti karena ria, tapi untuk syiar, untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang berusaha taat kepada Allah. Jika sudah taat kepada Allah, maka lingkungan di mana dia hidup akan damai, akan selamat, sebagaimana arti daripada Islam adalah damai, sejahtera. Jika ada orang-orang Islam yang membuat onar di suatu kampung, membuat onar di suatu instalasi pemerintahan, membuat onar di suatu negara, itu bukanlah ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka adalah orang-orang yang mendompleng ajaran Islam dengan untuk tujuan utama adalah menjelekkan ajaran Islam, menjelekkan orang-orang Islam bahwa orang Islam itu teroris. Padahal seorang muslim membunuh ataupun memotong ayam saja harus dengan pisau yang tajam, dengan tujuan agar tidak menyakiti ayam tersebut. Jika kepada seekor binatang saja seorang muslim disuruh untuk berbelas kasih, disuruh untuk berkasih sayang ataupun tidak membunuh, menzalimi, apatah lagi kepada sesama manusia, baik dia agamanya lain daripada Islam. Kita dilarang menyakiti, apalagilah kita sebagai orang yang bertakwa. Maka jangan sampai kita menyakiti tetangga kita dengan arogansi kita, dengan keegoan kita, dengan kesombongan kita. Karena kesombongan hanya akan membinasakan seorang dan menghinakannya di dunia dan akhirat. Fa'dabiru ya ulil absar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana taqabbal du'aana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrati wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzabil qubur wa qina adzabil mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.